Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memulai kegiatan kita hari ini anak-anak, ya ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya agar kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doa. Sebelum masuk pembelajaran antara kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Jadi seperti biasa ya, kita akan memasuki pelajaran biologi ya. Kemudian sebelum kita memulai, ada baiknya kita cek dulu kondisi kelas apakah sudah bersih. Alat tulis dan buku apakah sudah ada di atas meja kalian? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini sebelum memulai, Ibu akan absensi kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Semua. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Jadi untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya, makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan kita hari ini mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini dia. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini memiliki dua elemen ya, dua elemen. Terlihat ya di layar? Ya. Elemen yang pertama itu menjelaskan keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung satu dengan yang lain dan terhadap lingkungannya, baik berupa tanah, air, energi, kemudian menggunakan kata-kata sendiri ya. Kemudian menjelaskan metode pengolahan limbah non-B3 yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian di elemen kedua ya, mendesain prosedur pengolahan limbah dan non-B3 untuk menyelesaikan permasalahan limbah rumah tangga. Kemudian melakukan penyelidikan ilmiah tentang prosedur pengolahan limbah non-B3 yang telah dibuat ya. Itu adalah tujuannya. Kemudian nanti kalian akan Ibu beri tugas ya berupa LKPD. Kemudian akan Ibu nilai ya. Kemudian nanti ada pertanyaan ya sebelum kita melakukan kegiatan inti. Ada pertanyaan pemantik atau yang untuk memancing ya minat belajar kalian seperti apa. Kemudian penilaian ya, bagaimana kondisi kalian saat belajar, bagaimana kondisi kalian saat melakukan diskusi kelompok ya. Ibu rasa paham ya? Kemudian jadi hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup ya dengan lingkungannya ya. Jadi di sini kita akan mengangkat masalah ya, dampak negatif metode pengolahan limbah non-B3 atau limbah rumah tangga secara landfill. Ada yang tahu landfill kira-kira? Pengolahan limbah rumah tangga secara landfill itu bagaimana kira-kira? Maida?
membuang sampah di tempat yang sudah digali. Jadi yang landfill itu cekungan, tanah cekungan ya, untuk dia supaya terjadi pembusukan, kemudian penguraian ya limbah sampah rumah tangga ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari ya, kita akan bahas kira-kira apa yang kalian lakukan jika ada sisa makanan yang ada di rumah. Sisa makanan yang ada di rumah apa yang kalian lakukan? Membakar lagi, membuang ke tong sampah. Ada yang lain? Menjadikan pupuk. Ya, menjadikan pupuk. Tapi biasanya sebagian dari kita kalau ada sisa makanan kita langsung buang. Kita langsung buang tanpa basa-basi, tanpa ada pemikiran apa-apa, kita langsung buang. Ya kan, sisa sayuran kita jadikan satu semuanya. Sisa plastik sabun atau plastik makanan semuanya dibuang, dijadikan satu. Nah, jadi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi sebagai makhluk hidup kita harus tahu bagaimana caranya agar lingkungan kita itu bisa tetap terjaga kebersihan, ya, terjaga kebersihannya. Oke, kemudian tujuan kita Ibu paparkan ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara makhluk hidup ya dengan lingkungannya. Ya, kira-kira kita sebagai manusia, lingkungan yang seperti apa yang bisa membuat kita itu bisa hidup sehat? Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian keluarkan buku tulis, ada tugas ya, kalian kerjakan. Nih, ada 6 tugas, coba kalian kerjakan. Nampak bisa? Soal nomor 1, di pasar terkadang ada banyak sisa sayuran yang tidak terjual. Kemanakah sisa sayuran tersebut? Ya, nomor 1, jika di pasar terkadang ada banyak sisa sayuran yang tidak terjual, kemanakah sisa sayuran tersebut? Kemudian yang kedua, jika sampah tersebut ditimbun atau landfill, bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem di sekitarnya?
bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem di sekitarnya. Langsung jawab aja, nah, nggak usah ditulis soalnya. Jawab aja terus. Nomor berapa Nita? 3. Jika sampah tersebut dibakar, apa efek samping dari penanganan limbah dengan cara dibakar? Udah? Yang keempat, adakah cara agar limbah atau sampah sisa makanan dapat bermanfaat? Adakah cara agar limbah atau sampah sisa makanan dapat bermanfaat? Apa ya, Sa? Soalnya nomor 3, jika sampah tersebut dibakar, apa efek samping dari penanganan limbah dengan cara dibakar? Efek samping. Nomor 4, adakah cara agar limbah dan sampah sisa makanan dapat bermanfaat? Nomor 5, apa kelebihan dan kekurangan metode pengomposan untuk mengurangi sampah organik yang bertambah banyak? Keenam, bagaimana cara pengomposan yang benar agar didapatkan hasil yang maksimal?
nomor 1. Saya Bu. Ya. Terus. Satu, di pasar terkadang ada banyak sisa sayuran yang tidak terjual. Kemanakah sisa sayuran tersebut? Ya. Jawabannya akan dimasak dan terkadang akan dibuang. Terkadang dibuang atau dimasak. Ya. Yang kedua, jika sampah tersebut ditimbun atau lempeng, bagaimana pengaruh? Saya jawab. Membuktikan bahwa polusi itu mengganggu kehidupan organisme. Kenapa? Membuktikan bahwa polusi itu sangat mengganggu kehidupan organisme. Ya, bisa dapat mengganggu, ya, mengganggu ekosistem atau polusi di sekitarnya. Yang ketiga, jika sampah tersebut dibakar, apa efek samping dari penanganan limbah dengan cara dibakar? Apa Alvin? Efek samping? Ya, pencemaran udara. Kemudian yang keempat, adakah cara agar limbah atau sampah sisa makanan dapat bermanfaat? Nur Hayati. Yaitu dengan cara membuat sampah sisa makanan menjadi pupuk. Ya, untuk dibuat pupuk, ya, dengan cara dibuat pupuk. Kemudian yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode pengomposan untuk mengurangi sampah organik. Yang pertama banyak, ya. Kelebihan dapat meminimisasi dampak negatif yang ditimbulkan sampah serta dapat memanfaatkan gas metan yang dihasilkan dari proses penguraian sampah. Kekurangannya dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, dapat menimbulkan bau dan pencemaran air dari sampah organik atau kimia yang menghasilkan cairan berbahaya dan menembus ke dalam tanah. Itu dia, ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Jadi terkadang kelebihan pengomposan itu membuat pupuk, ya kan? Jadi bisa lebih bermanfaat, ya kan? Pengomposan. Kemudian kekurangannya itu apa? Kekurangan dari pengomposan tadi agar apa namanya? Dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Kesehatan, ya, dapat. Kadang kan kalau kita menumpuk atau melakukan pengomposan ada yang bau yang tidak enak, ya. Kemudian yang keenam, bagaimana cara pengomposan yang benar agar dapatkan hasil yang maksimal. Putri Dian saja. Cara pengomposan yang benar yang dapat diberikan maksimal yaitu kita harus melakukan cara pengomposan dengan benar dan tidak dapat merugikan bagi lingkungan dan tidak merusak. Ya, dengan metode, ya, metode yang pasti, ya. Kemudian dengan apa namanya, alat, ya kan, alat dan bahan yang lengkap begitu. Oke, sudah. Sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok yang sudah kita buat, yang sudah kita kesepakati. Silakan. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Duduk sesuai kelompok. Ayo. Kita kursinya.
organik ya sebetulnya gitu ya, maksudnya mudah diurai gitu, mudah diurai, tetapi memang sifatnya itu membusuk karena menjadi mudah membusuk. Oleh karena dia sifatnya mudah membusuk, jadi kan ada bau yang menimbulkan bau. Mau nggak mau karena proses alam ada penguraian itu mengeluarkan zat yang menimbulkan bau. Nah, bau busuk ini kemudian menjadi daya tarik ya buat sektor seperti tikus, lalat, kecoa. Jadi itu senang banget gitu. Jadi di tempat-tempat yang bau busuk lah ya, lalat ini kan banyak mengeluarkan kotoran gitu ya. Jadi nanti akan mengkontaminasi makanan gitu kan, dari sampah yang banyak mikroorganismenya kemudian hinggap ke makanan, dia akan mengeluarkan kotoran juga, jadi bisa menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan. Nah ini dampaknya sebetulnya gitu terhadap kesehatan terutama. Sendiri misalnya sampah kita atau misalnya rajin ya membuat kompos segala macam, ya mungkin lingkungan pertama nyaman kan, bau, tidak menjadi tempat penumpukan kotor, lalat, jadi lingkungan kan menjadi bersih ya. Kebersihan itu utama, kemudian sampah yang anorganik komponen yang dijual yang baik karena tidak tercampur gitu. Kalau kita bisa mengolahnya, bisa kemudian bisa dijual ulang lebih baik itu sama-sama yang anorganik. Oke. Nah, itu tadi tayangannya. Permasalahannya itu adalah sisa dari bahan makanan. Dari bahan makanan. Nah, jadi di sini Ibu harap kalian melakukan studi literatur, ya, bagaimana lingkungan itu berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di sekitar. Jadi kan tadi di tayangan video tersebut ada banyak sampah, ya, sampah, sisa-sisa bahan makanan, kemudian plastik, ya. Jadi di situ ada terdapat limbah organik dan limbah anorganik, ya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik itu bisa kita upayakan membuat pupuk kompos. Nah, limbah organiknya, anorganiknya kita daur ulang, ya, kita daur ulang menjadi kerajinan tangan bermacam-macam gitu. Nah, untuk yang organik itu apa namanya? Kaitannya, coba dulu. Perlu nggak? Bagaimana cara limbah organik itu bisa membusuk? Dengan cara fermentasi. Karena apa? Karena ada bantuan, ya. Karena ada bantuan makhluk hidup yang lain yang bisa membuat makanan itu berfermentasi. Ya, contohnya situ ada bakteri atau mikroorganisme lain seperti itu. Dan kemudian sampah makanan itu dimasukkan ke dalam kelompok limbah B3 atau limbah non B3?
padat itu contohnya apa kira-kira yang non B3? Yang tahu tunjuk tangan. Apa? Plastik. Plastik, lagi Kaleng. kaleng, yang lain Kaca. kaca, Besi. ya. Besi itu, jadi kira-kira kalau misalnya yang limbah B3 itu apa? Contohnya B3. No, limbah padat non B3. Non B3. Kalau yang limbah padat B3-nya itu contohnya seperti Hah? Alat-alat kesehatan itu termasuk ke dalam limbah B3. Yang lain apa? Sisa buangan dari pabrik kimia, pabrik obat itu juga termasuk limbah B3. Besi ada juga sebagian termasuk ke dalam limbah B3 karena dia kan dapat berkorosif atau berkarat, ya kan? Berkarat. Jadi kalau misalnya dia sudah lama menumpuk, maka lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi rusak juga gitu lingkungan, ya. Itu dia. Oke, jadi Ibu akan membagikan RKPD. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dari sesuai foto. Kelompok 1. Kelompok 2 kan? Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan kalian kerjakan RKPD-nya.
Bisa dijadikan solusi.
Usaha untuk memperbaiki baca Paulina. Coba cek bacanya kan. Kalau buat 3 yang 3 apa baca enggak Perilaku sosial masyarakat. Masyarakat peduli. masih terjaga tercipta
Ini ya, bukan ini enggak ini. Silakan. Ini, nah. Contoh limbah pada rumah tangga, contohnya sampah plastik, contohnya. Ya itu lagi. Oke, sudah siap? Ya, oke. Untuk hasil diskusi kalian, ya silahkan presentasi. Kelompok mana yang mau, yang bersedia untuk presentasi? Ayo, kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menjelaskan fenomena limbah non-B3 secara ilmiah kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Di sebelah saya Indah Maria. Dan saya Saiful Ilham. Dan saya Nurhayati. Kegiatan inti 1. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Gambar A menunjukkan sungai yang sudah tercemar oleh sampah. Sedangkan gambar B menunjukkan sungai yang tidak tercemar dan masih terlindungi dari sampah. 2. Menurut Anda, manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Gambar B. Karena lingkungan tersebut masih terjaga kelestariannya. Analisa. 3. Analisa bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut. Gambar A. Masyarakat belum sadar akan terhadap kebersihan lingkungan mereka. Gambar B. Masyarakat peduli terhadap lingkungan mereka sehingga masih terjaga kelestarian lingkungannya. 4. Bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara hewan, manusia, dan tumbuhan. Menjaga kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara ilegal. Berikan kesimpulan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan kita tidak tercemar dan tidak menimbulkan berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia, hewan, dan maupun tumbuhan. Kegiatan inti 2. 1. Limbah dapat digolongkan menjadi limbah B3 dan limbah non-B3. Jelaskan perbedaan antara limbah B3 dan limbah non-B3. Limbah B3 adalah limbah berbahan berbahaya dan beracun, sedangkan limbah non-B3 adalah limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2. Sebutkan contoh limbah non-B3 yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu kulit pisang, dedaunan, sisa sayuran, dan kotoran hewan dan lain-lain. 3. Limbah berdasarkan wujudnya dapat digolongkan menjadi limbah padat, cair, dan gas. Contoh limbah padat
rumah tangga di lokasi kumuh yaitu plastik, di lokasi bersih yaitu sisa sayuran. Contoh limbah cair rumah tangga di lokasi kumuh yaitu sisa minyak goreng dan sisa deterjen. Di lokasi bersih air cucian beras. Contoh limbah gas rumah tangga di lokasi kumuh asap kendaraan dan asap pembakaran. Di lokasi bersih asap kendaraan. Bagaimana masyarakat memperlakukan limbah rumah tangga? Di lokasi kumuh dibuang begitu saja. Di lokasi bersih sudah menerapkan metode pengolahan limbah. Apakah masing-masing lokasi sudah menerapkan pengolahan limbah yang sesuai? Di lokasi kumuh tidak menerapkan pengolahan limbah. Di lokasi bersih sudah menerapkan pengolahan limbah. 4. Sebutkan dan jelaskan beberapa metode pengolahan limbah yang berbeda, yaitu reuse, recycle, reduksi, dan replace. 5. Sebutkan limbah atau sampah rumah tangga yang sering dibuang. Lalu kelompokkan ke dalam sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa sayuran, sisa makanan, dan lain-lain. Contoh sampah anorganik seperti plastik, karet, dan lain-lain. Tentukan metode pengolahan limbah yang sesuai dengan sampah rumah tangga. Menanam sisa sampah tumbuhan untuk dijadikan pupuk kompos dan mendaur ulang sampah agar menjadi bermanfaat. Yang ketujuh, anisalah dampak limbah non B3 yang berasal dari pemukiman terhadap makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Dapat menimbulkan pencemaran air serta dapat merusak ekosistem perairan. Kesehatan kulit yang dapat menimbulkan jamur pada kulit. Identifikasilah kelebihan dan kekurangan metode pengolahan limbah dengan cara pengomposan dan landfill. Kelebihannya yaitu bisa dijadikan sebagai pupuk, kekurangan pengomposan yaitu menimbulkan bau busuk. 9. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga yang ramah lingkungan? 1. Memanfaatkan sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, mendaur ulang sampah yang ada. Dan yang ketiga, memakai tas belanja saat berbelanja. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tolong Cik Pandai silakan. Saya silakan dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 yang kemudian dan saya ada bertanya. Jika sampah menjadi adalah sampah yang tidak berbahaya, apakah ada dampak negatif dari sampah yang juga? Terima kasih dari kelompok 4 sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika menumpukan sampah non B3 akan mengakibatkan bau busuk atau juga bisa menyebabkan pencemaran air dan kita dapat terkena penyakit. Gimana? Ayo, tanggapannya kelompok 1. Apa sudah puas dengan jawaban dari kelompok kelompok 4? Apa sudah puas dari jawaban dari kelompok 1? Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya merasa puas dengan jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin sampai di sini presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Mari berikan aplaus. Oke. Untuk yang
yang kedua, silahkan kelompok mana yang mau tampil? Kelompok empat, ayo. Kenapa harus butuh Jawa hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami, yaitu tentang menjelaskan fenomena limbah B3 secara ilmiah kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Satu, apa yang bisa Anda ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Gambar A, menggambarkan lingkungan yang tercemar dan rumah sangat tidak terjaga dan sangat merusak lingkungan yang bersih menjadi tercemar. B, menggambarkan lingkungan yang bersih dan sehat, asri dan terjaga, terhindar dari sampah. Karena gambar tersebut lingkungan yang masih terjaga kelestariannya dan tidak tercemar. Yang kedua, menurut Anda manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Lingkungan yang sehat ditunjukkan pada gambar B, karena lingkungan masih terjaga dan bersih, terhindar dari pencemaran sampah dan lebih banyak tanaman yang hidup dan dilestarikan, karena lingkungan terjaga dan lebih asri dan sehat. Yang ketiga, analisis bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut. Yang pertama yaitu faktor pendidikan, kurangnya kepedulian. Yang kedua, tidak peduli lingkungan yang bersih. Yang ketiga, tidak saling bekerjasama terhadap lingkungan dan membiarkan lingkungan yang tercemar. Yang keempat, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar terciptanya ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara budaya. Yang pertama, saling bekerjasama dan saling peduli terhadap lingkungan, saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, membangun kerjasama untuk lingkungan tetap terjaga dan tidak tercemar, agar tidak terjadinya kerugian pada manusia dan hewan. Kesimpulannya adalah, jadi kita harus rajin dalam menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan. Jika kita tidak peduli lingkungan, maka terjadi pencemaran lingkungan. Jadi kita harus sering-sering menjaga lingkungan dan jangan tidak peduli terhadap lingkungan, karena itu jika kita tidak peduli terhadap lingkungan akan mengundang penyakit. Satu, limbah dapat digolongkan menjadi limbah B3 dan limbah B3. Jelaskan perbedaan antara limbah B3 dan limbah B3. B3 dikenal sebagai bahan berbahaya dan beracun, sedangkan B3 adalah bahan tidak berbahaya dan beracun. Dua, sebutkan contoh limbah B3 yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Plastik, asap kendaraan, polusi, dan sisa-sisa sayuran dari rumah tangga. Limbah tiga, limbah berdasarkan wujud dapat digolongkan menjadi limbah padat, cair, dan gas. Contoh limbah padat rumah tangga, sampah plastik. Contoh limbah cair rumah tangga, aliran got yang tercemar. Contoh limbah gas rumah tangga, asap kendaraan bermotor. Bagaimana masyarakat menurunkan limbah rumah tangga? Menerapkan metode pengolahan limbah. 4. Sebutkan dan jelaskan beberapa metode pengolahan limbah B3. Metode dalam proses fisika, kimia, biologi. 5. Sebutkan limbah atau sampah rumah tangga yang sering dibuang, lalu kelompokkan ke dalam sampah organik dan sampah organik, yakni sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan kotoran. Sedangkan sampah organik adalah plastik, karet, seng, dan besi. Yang keenam, tentukanlah metode pengolahan limbah yang sesuai untuk sampah rumah tangga. Metode fisika dikarenakan di antaranya ada penyaringan, penghancuran, perataan air, dan pengumpulan dan sedimentasi. Yang ketujuh, analisalah
Dampak limbah non-B3 yang berasal dari pemukiman terhadap makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Merusak lingkungan. Polusi di mana-mana dan tumbuhan akan mati, hewan akan kesulitan mencari makanan karena hewan, manusia, dan tumbuhan saling ketergantungan. Yang ke-8, identifikasilah kelebihan dan kekurangan metode pengolahan limbah dengan cara pengomposan dan landfill. Kelebihannya dapat mengurangi sampah di lingkungan sekitar kita. Kekurangannya adalah dapat membuat tanah erosi dan longsor akibat tumpukan sampah yang terus menerus serta polusi udara pada saat pembakaran sampah. Yang 9, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga yang ramah lingkungan, yakni dengan melakukan konsep 4R, yakni mengumpulkan, memilah, daur ulang, dan mengurangi limbah dengan membawa kantong dari rumah sendiri saat berbelanja. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kami. Kami persilakan dengan yang hormat. Perkenalkan, nama saya Halimah Sa'dia. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya tentang bagaimana jika salah satu lingkungan yang terdapat banyak sampah dan tercemar, bagaimana cara pengendaliannya dan apa yang harus kita lakukan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman kami yang mau bertanya. Adakah yang ingin bertanya dari teman kami lagi? Jika hanya itu pertanyaannya, kami akan menjawab. Terima kasih kepada saudari kami Halimah Sa'dia. Kami akan coba untuk menjawab dengan semaksimal mungkin. Jadi kami akan memulainya dengan metode pengolahan limbah yang sesuai untuk limbah tersebut. Yang pertama, kami akan memilah, mengumpulkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, lalu melakukan penyaringan, setelah itu penghancuran dan perataan air, lalu mendaur ulang limbah-limbah tersebut. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sangat puas dengan pertanyaan dengan jawaban yang diberikan. Baik, sampai sini presentasi hasil diskusi kami. Jika kami punya kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Jadi ya, perlu kalian ketahui ya, ingatlah ya, limbah non B3 ya. Pengertian limbah non B3 ya menurut PP ya nomor 2, PP itu peraturan pemerintah ya nomor 22 tahun 2021, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan ya, sisa yang dimaksud adalah barang tersebut tidak bernilai ekonomis. Limbah dapat berasal dari sisa proses produksi di industri maupun domestik atau rumah tangga. Jadi jika ada masyarakat yang bermukim, maka pasti ada berbagai jenis limbah yang dihasilkan. Nah, jadi dari diskusi yang telah kalian lakukan, jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara pengolahan limbah ya non B3. Kalau pada limbah organik, kita bisa melakukan dengan pengomposan atau dengan sanitary landfill atau dengan cara menimbun. Kemudian kalau limbah anorganik ya, kalau limbah anorganik
lihat. Jadi salah satu cara supaya hasil pengolahan limbah non-B3 itu kita harus memilah dulu, ya. Kelompok limbah organik yang kita tempatkan kepada kelompok organik. Kelompok organik itu otomatis suatu limbah atau sampah yang mudah terurai, yang mudah busuk, ya seperti itu. Nah, kemudian kita bedakan dengan kelompok limbah anorganik, ya. Contohnya itu seperti plastik, ya kan. Kemudian kaleng-kaleng minuman, ya. Itu sangat sulit sekali terurai, butuh waktu yang sangat lama. Kemudian kita perhatikan lagi, nah ini dia jenis-jenis limbah itu berdasarkan wujudnya. Ada limbah padat, limbah cair, limbah gas. Berdasarkan sumbernya, limbah industri dan limbah domestik. Ya, kalau limbah industri itu kalau di sekolah ini bisa nggak disebut dengan limbah industri? Bisa. Ya. Kalau domestik kira-kira apa contohnya? Pemukiman. Domestik itu termasuk kepada limbah pemukiman atau kampung, ya. Kemudian limbah berdasarkan tingkat bahayanya, ada limbah B3 dan limbah non B3. Kemudian pengelolaan limbah domestik, ya, memilah sampah seperti kelompok bilang, memilah sampah berdasarkan jenis senyawanya, yakni sampah organik dan anorganik. Kemudian memanfaatkan sampah organik, kemudian mengolah sampah anorganik. Nah, tempat sampah. Nah, di tempat sampah itu banyak sekali, ya, bermacam-macam. Kalau di kita ini orang Indonesia sangat awam, ya, sangat awam dan sangat jarang sekali mau memisahkan atau mengumpulkan sampah. Itu disatukan yang basah dengan yang basah, kering dengan yang kering, ya kan? Ya. Kemudian sifatnya limbah organik. Sifatnya itu kalau organik mudah terurai, bisa dijadikan kompos dan menghasilkan gas bio. Kemudian limbah anorganik sifatnya itu tidak mudah terurai, bersifat racun dan dapat recycling, reuse dan di repair, ya, diulang kembali dan digunakan kembali, ya, kalau anorganik. Nah, ini dia penanganan limbah organik sistem sanitary landfill. Ya, di situ dibuat penimbun tanah, ya, penggalian tanah untuk diletakkan sampah, Jadi di situ dibuat aliran airnya. Nah, waduk penampung penimbunan sampah. Jadi di sini nanti kan sampah itu ada air hujan itu turun, ya kan? Maka airnya akan mengalir. Di sini liang penampung lindi. Penampung lindi itu cairan, ya, air yang sudah dari hasil pengumpulan sampah tadi, ya, dan bisa digunakan sebagai gas bio, begitu, ya. Kemudian, nah, ini limbah cair, penanganannya itu dengan cara penetralan. Kalau limbah anorganik, ya, penanganannya dengan sistem daur ulang. Nah, terima kasih. Oke. Siapa yang dapat memberi kesimpulan dari materi kita saat ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Putri Dian. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mencegah terjadinya sampah atau limbah non B3. Ya, ada lagi kesimpulannya? Ada, Bu. Ya. Kita bisa memberi kesimpulan
Itulah, jadi intinya kita harus tetap menjaga lingkungan. Oke, untuk selanjutnya ya, untuk mengetahui agar ibu dapat mengetahui hasil kemampuan ya, hasil dari materi kita hari ini, ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita ya. Sebelum kita melakukan evaluasi pembelajaran, ayo kumpulkan dulu hasil hasilnya ya, hasil diskusinya agar bisa ibu beri penilaian. Silakan dikumpulkan. Boleh, sudah dikumpul semua ya. Udah, untuk evaluasi ini ibu harap kalian dapat menutup buku paket, buku tulis yang ada hanya catatan maksudnya ya, yang ada hanya buku kertas selembar untuk menjawab soal evaluasi kita. Untuk dikumpulkan bukunya, buku paket ya. Kalian kerjakan ada 3 soal ya. Oke, kerjakan di kertas selembar. Kelihatan Anissa? Kelihatan soalnya? Nanti dibantu saya dulu ya, soal baca soalnya. Kamu udah bisa pakai kacamata berarti. Oke, soal yang pertama, lingkungan makhluk hidup terdiri atas 2. Tuliskan dan jelaskan masing-masing. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan saat ini menjadi trending topik. Menurut pendapatmu apa yang menjadi penyebab? Yang ketiga, apabila kamu melihat lingkungan di sekolah terdapat banyak sampah atau limbah, apakah yang harus kalian lakukan? Jelaskan jawabanmu. Silakan, ibu kasih waktu 5 menit.
Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ke depan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul. Udah? Sudah ya? Udah, Bu. Udah semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ya, terima kasih untuk kalian yang sudah bersemangat hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Minggu depan, ya, untuk minggu depan, Ibu harap kalian dapat mempersiapkan, ya, dapat mempersiapkan proyek kita. Hari ini kan kita bahasnya dengan
bagaimana pengolahan sisa limbah non B3. Minggu depan kita akan melakukan melakukan proyek pengolahan limbah non B3. Harap kalian sudah mengatur, ya, sudah menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi hari ini materi kita, ya, siapa yang dapat menyimpulkan kembali sekali lagi? Anissa, kesimpulan hari ini bagaimana? Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih dan agar tidak terkena penyakit. Ya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terkena penyakit, ya. Kemudian kalian, ibu harap dapat mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan informasi literasi bagaimana sebenarnya pengolahan limbah non B3 yang benar, ya. Jadi ibu harap kalian dapat mengumpulkan informasi, entah itu dari internet, entah itu dari buku atau dari koran, ya. Bagaimana informasi bisa lebih banyak yang kalian dapatkan untuk bagaimana caranya mengolah sampah atau limbah non B3. Ya. Kemudian kira-kira di sini semua punya handphone lah, ya? Ya. Kalau nanti minggu depan ibu harap kalian bisa bawa handphonenya, ya. Kita gunakan, nanti kita manfaatkan handphonenya untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Minggu depan. Ya, di minggu depan. Sudah. Jadi untuk hari ini kita menutup pembelajaran kita, ya, dengan mengucapkan demikian, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.